Konflik Israel dan Palestina yang semakin memanas hingga hari ini, di mana serangan yang dimulai pada Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu oleh militan Hamas yang melakukan serangan mendadak yang tak diduga oleh siapapun yang dinamakan Operasi Badai Palestina. Pemblokade perbatasan yang sangat baik dari Israel yang terkenal dengan sistem keamanan yang sangat tinggi ternyata mampu ditembus oleh pasukan Hamas di perbatasan Gaza tanpa diketahui siapapun oleh militer Israel. Untuk mengetahui sekilas apa yang terjadi dan bagaimana caranya pasukan Hamas memulai serangan mendadak yang sangat terorganisir tanpa diketahui oleh intelijen Israel. Berikut jelasnya. Banyak warga Israel tengah tertidur lelap ketika peristiwa itu terjadi. Hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu adalah Hari Raya Sabat Yahudi, yang berarti banyak keluarga Israel akan menghabiskan waktu bersama di rumah atau di sinagoga. Sebagian lainnya bertemu dengan kawan-kawan mereka. Namun, ketika fajar mulai menyingsing, sejumlah roket menghujani wilayah Israel, menandakan dimulainya serangan dengan skala dan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Israel telah memperkuat penghalang di perbatasan antara wilayahnya dan sebagian wilayah Palestina di Gaza. Dalam beberapa jam, terungkap bahwa penghalang itu mudah ditembus. Dari sumber BBC News yang telah menganalisis rekaman yang diambil oleh kelompok milisi dan warga sipil untuk mengetahui bagaimana Hamas mengoordinasikan serangan paling kompleks yang mereka lakukan dari Gaza. Ribuan roket Hamas menandakan dimulainya serangan. Pada pukul 6.30 waktu setempat adalah di mana waktu roket yang mulai menghujani beberapa kota di Israel yang menandakan serangan dimulai. Kelompok milisi Hamas yang menguasai Gaza saat ini banyak ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh negara Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan negara lain di seluruh dunia yang pro terhadap Israel karena menggunakan taktik menyerang seperti ini. Roket-roket itu seringkali kesulitan menghindari sistem pertahanan kubah besi yang canggih milik Israel yang bernama Iron Dome, di mana ribuan roket yang ditembakkan dalam waktu singkat oleh milisi Hamas itu mampu untuk melumpuhkannya di atas udara. Skala serangan ini menunjukkan perencanaan yang matang selama berbulan-bulan. Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 5.000 peluru pada gelombang pertama sedangkan dari pihak Israel mengatakan jumlahnya setengah dari jumlah tersebut. Sirene serangan udara mulai terdengar hingga Tel Aviv, sekitar 60 km dari Gaza dan Yerusalem Barat. Asap tampak membubung di atas kota-kota yang terkena serangan roket secara langsung. Ketika roket terus-menerus diluncurkan, kelompok milisi berkumpul di tempat yang mereka rencanakan untuk menembus perbatasan Gaza yang dijaga ketat. Meskipun Israel menarik pasukan dan pemukimnya keluar dari Gaza pada 2005 silam, Israel masih mengontrol wilayah udara, perbatasan dan garis pantai. Selain patroli militer rutin di sekeliling perimeter yang berupa tembok beton di beberapa tempat dan pagar di tempat lain, terdapat juga jaringan kamera dan sensor di perbatasan Gaza Palestina dan Israel untuk mencegah serangan mendadak dari pasukan Hamas di kemudian hari. Namun dalam beberapa jam setelah serangan, penghalang itu pun berhasil ditembus berulang kali oleh pasukan Hamas. Sejumlah anggota Hamas mencoba melewati penghalang di perbatasan, termasuk terbang di atasnya dengan para layang. Namun yang membedakan serangan ini adalah beberapa serangan terkoordinasi dan langsung pada titik-titik perlintasan penghalang. Pada pukul 5.50 waktu setempat, akun Telegram yang terafiliasi dengan organisasi sayap Hamas mengunggah gambar pertama dari darat, yang diambil di Kerem Shalom, penyeberangan paling selatan Gaza. Mereka menunjukkan para milisi menyerbu sebuah pos pemeriksaan dan 2 jenazah tentara Israel yang berlumuran darah di tanah. Dalam perbatasan lain menunjukkan setidaknya beberapa sepeda motor, masing-masing membawa 2 milisi bersenjatakan senapan,
melewati lubang di bagian pagar kawat pembatas yang sudah mereka potong sebelumnya. Dan di bagian perbatasan lainnya, dengan sedikit penjagaan di area tersebut, sebuah buldoser tampak sedang menghancurkan pagar kawat berduri. Dengan sejumlah orang yang tampaknya tidak bersenjata berkumpul di sana, dan beberapa mulai berlari melewati celah tersebut. Di bagian perbatasan Erez, titik terjauh di utara penyeberangan Gaza, sekitar 43,4 km dari Kerem Shalom, Hamas mengerumuni di sekitar area tersebut. Rekaman video tentang peristiwa itu diunggah di salah satu saluran propaganda kelompok tersebut. Video tersebut menunjukkan ledakan di penghalang beton, yang berfungsi sebagai sinyal untuk memulai serangan, dan seorang milisi kemudian terlihat melambaikan tangan ke sekelompok pejuang menuju lokasi ledakan. Ada beberapa pria yang mengenakan rompi anti peluru dan membawa senapan berlari menuju pos pemeriksaan yang dijaga ketat dan menembaki pasukan Israel. Gaza memiliki 7 pos perbatasan resmi, 6 diantaranya dikuasai Israel, 1 pos penyeberangan ke Mesir dikuasai oleh Kairo. Namun dalam waktu beberapa jam, Hamas telah menemukan cara untuk memasuki wilayah Israel melalui pos perbatasan tersebut. Serangan milisi Hamas mencapai jauh ke dalam wilayah Israel. Operasi badai anggota milisi Hamas yang keluar dari Gaza itu dari berbagai arah tampak cukup mengejutkan bagi pihak Israel. Di mana berita ini kita ketahui langsung dari pihak berwenang Israel bahwa mereka menyerang di 27 lokasi berbeda, yang tampaknya dengan perintah untuk membunuh di tempat. Daerah terjauh yang ditembus Hamas adalah kota Ofakim, yang terletak 22,5 km di timur Gaza. Di Sderot, milisi Hamas tampak berdiri di belakang mobil bak terbuka yang berkendara melewati kota, yang terletak sekitar 3 km di timur Gaza. Sedangkan sekitar belasan milisi bersenjata tampak menyebar melalui jalan-jalan kosong di Ashkelon, tepat di sebelah utara penyeberangan Erez yang baru saja diserbu. Pemandangan serupa terjadi di Israel Selatan dan warga sipil diperintahkan oleh militer untuk bersembunyi di dalam rumah. Di sebuah festival musik yang digelar di dekat Reim, seorang saksi mata mengatakan para milisi berkendara dalam sebuah mobil van yang penuh dengan senjata dan menghabiskan 3 jam di daerah tersebut untuk mencari sasaran warga Israel lainnya. Israel mengatakan sebanyak 100 orang tentara dan warga sipil telah diculik oleh milisi Hamas. Selain menargetkan komunitas Israel, Hamas juga menyerang 2 lokasi militer, sebuah pangkalan di Zikim dan 1 lagi di Reim. Rekaman video yang diambil dari dekat Reim menggambarkan situasi setelah serangan, dengan beberapa mobil yang terbakar tersebar di sepanjang jalan menuju pangkalan. Dan tidak jelas berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Hanya dalam waktu beberapa jam setelah serangan roket, ratusan warga Israel meninggal dunia dan itu terjadi dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun Hamas, untuk sementara waktu, berhasil mengendalikan sebagian wilayah di luar Gaza. Kecepatan dan ketepatan waktu serangan mendadak ini telah mengejutkan Israel. Pertanyaan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi akan ditanyakan selama bertahun-tahun. Pada siang hari setelah serangan itu bergulir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, "Kita sedang berperang." Demikian cara upaya milisi Hamas melakukan serangan mengejutkan untuk Israel yang berhasil admin rangkum dari beberapa sumber seperti bbc.com dan lain-lain. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Dan jika kalian punya referensi untuk video selanjutnya, silakan chat aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini, agar membuat admin lebih semangat lagi dalam pembuatan video yang lebih keren pastinya, dan lebih menarik lagi ke depannya.
Terima kasih semuanya.